Shalom, sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Senang menjumpai Anda kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Claudia Stefani Kawengian dari GKI Diponegoro, Surabaya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, kami menyambut anugerah hidup dari-Mu sepanjang hari ini dengan rasa syukur. Dan karena kami mengakui kami membutuhkan bimbingan-Mu, arahan-Mu, terang-Mu, dan hikmat-Mu, saat ini dengan hati yang terbuka kami ingin memasuki perenungan akan firman-Mu yang memandu kehidupan kami, yang mengarahkan kami, yang meneguhkan kami untuk bisa menjadi pelaku iman yang selaras dengan kehendak-Mu. Karena itu berbicaralah, kami siap merenungkannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022 dengan judul Menerima yang Diasingkan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat 19. Dan yang menjadi pokok permenungan kita pada hari ini adalah dari Lukas 17 ayat 19. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kisah 10 orang kusta bukan hanya soal mujizat penyembuhan. Cerita ini adalah tentang pembatasan dan pemisahan manusia berdasarkan golongan, murni dan tidak tahir, sehat dan sakit, halal dan najis. Ada 4 golongan manusia dalam perikop 9 ayat ini. Orang kusta, imam, orang tahir, dan orang Samaria. Orang kusta menggambarkan kaum yang dijauhkan dan disingkirkan oleh masyarakat. Ke-10 orang kusta menggambarkan bahwa mereka berada di dalam hukuman masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka termasuk golongan miskin, baik dari sisi ekonomi maupun pemberitaan tentang kabar baik. Mereka adalah kaum yang didiskriminasi dan dapat tergolong disabilitas fisik juga. Salah seorang penderita kusta itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu sekalipun tahir tetap disebut atau dianggap orang asing. Menarik bahwa penulis Injil Lukas menuliskan bahwa satu orang Samaria yang kembali pada bagian akhir cerita ini memuliakan Allah, tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Dan respon Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anugerah keselamatan diterimanya dari Yesus, sekalipun ia adalah seorang Samaria. Sebaliknya 9 orang yang lain itu, sekalipun mereka tahir, mereka tetap menyandang disabilitas dan miskin. Kusta menggambarkan penyakit menyeluruh. Maka penyembuhan 10 orang kusta ini merupakan pemulihan yang holistik sifatnya, penebusan umat manusia melalui Kristus. Saudara, gereja adalah rumah bersama.
menerima mereka yang diasingkan atau dimarginalkan, menjadikan gereja sebagai rumah pertama bagi semua orang. Hal penerimaan dan penolakan itu terletak pada umat di dalam gereja. Kedalaman iman adalah ketika kita mau berbagi tempat dengan mereka, kaum marginal. Nah, mari kita mewujudkannya. Amin. Saudara, kita akan aminkan firman Tuhan dengan bersama-sama kembali berdoa. Mari berdoa. Tuhan, sebagai umat-Mu dan anak-anak-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih yang telah menjangkau kami dari Allah, kasih yang tak terbatas, yang tidak membeda-bedakan. Karena itu, bimbinglah kami untuk bisa hidup dan menghadirkan kasih tersebut secara nyata, agar kami pun mampu untuk bisa menerima dan membuka hati dan hidup kami menyambut mereka yang mungkin saja berbeda ataupun mereka yang termarginalkan oleh karena kondisinya. Tolonglah kami agar bisa mewujudkan iman kami dalam sikap yang konkret, dalam menerima dan menghargai mereka yang termarginalkan di sekeliling kami. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan untuk kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bagikan pada para sahabat yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.